Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu dosen Siti Azizah selaku pengampu mata kuliah Sosiologi Peternakan kelas H. Perkenalkan, nama saya Miski Puji Ramadhani dengan NIM 245050101111004. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian seluruh tugas mulai dari pekanan 1 hingga pekanan 5 dengan kasus yakni ratusan kerbau di Kuansing mati, Dinas Peternakan pastikan aman dikonsumsi. Pada tugas pekanan yang pertama, saya akan membahas mengenai kasus tersebut. Kasus ini membahas tragedi kematian massal ratusan kerbau di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing, tepatnya di Riau, yang disebabkan oleh penyakit ngorok atau Septicemia epizootica akibat infeksi bakteri Pasteurella multocida. Kondisi lembab dan manajemen peternakan yang kurang optimal memperparah penyebaran penyakit. Selain kerugian ekonomi, kematian kerbau yang juga berperan sebagai simbol sosial dan budaya lokal menyebabkan krisis sosial di komunitas peternak. Nah, berdasarkan perspektif sosiologi peternakan, dampaknya sangat signifikan sekali. Di antaranya, ekonomi komunitas peternak terancam dan kerjasama antara peternak dan pemerintah dalam pencegahan penyakit masih lemah. Solusi yang ditawarkan melibatkan penguatan jaringan sosial peternak, peningkatan kesadaran melalui pendidikan, kolaborasi lintas sektor, diversifikasi ekonomi, serta pendekatan kultural dalam pencegahan penyakit. Nah, melalui langkah-langkah ini diharapkan peternakan di Kuansing dapat pulih dan menjadi lebih tahan terhadap krisis di masa depan. Kita lanjut kepada tugas yang kedua. Pada tugas yang kedua ini membahas peran berbagai pihak dalam tragedi kematian ratusan kerbau di Kuansing tersebut yang terlibat dalam interaksi asosiatif dan disosiatif. Asosiatifnya ini berbentuk kerjasama, sedangkan disosiatifnya berupa konflik atau ketegangan. Adapun pihak-pihak dalam interaksi asosiatif, yang pertama ada komunitas peternak. Komunitas peternak ini berperan dalam memperkuat jaringan sosial, berbagi informasi, dan saling mendukung untuk mencegah dan menangani penyakit seperti penyakit ngorok tersebut. Yang kedua adalah pemerintah yang berfungsi untuk menyediakan fasilitas kesehatan hewan, vaksinasi, dan regulasi. Kerjasama dengan peternak dan sektor swasta bertujuan untuk mengurangi risiko penyakit. Yang ketiga yakni sektor swasta. Tugasnya yaitu memberikan pelatihan dan menyediakan produk berupa pakan dan obat-obatan yang lebih terjangkau. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem pengelolaan risiko penyakit yang lebih baik. Adapun pihak yang keempat yaitu akademisi dan LSM, yaitu membantu dalam pendidikan dan penyebaran informasi kepada peternak tentang pentingnya vaksinasi dan manajemen kandang. Kita lanjut kepada pihak-pihak dalam interaksi disosiatif. Peternak yang kurang sadar itu termasuk dalam pihak-pihak dalam interaksi disosiatif, yakni peternak yang kurang berpengetahuan mengenai penyakit dan tindakan pencegahan memperburuk situasi dan memicu kegagalan dalam penanganan yang menimbulkan ketidaksepakatan. Yang kedua ada pihak berwenang yang kurang aktif. Kurangnya respon dari pihak berwenang dalam mengomunikasikan resiko atau menyediakan fasilitas kesehatan hewan menciptakan ketegangan antara peternak dan otoritas dan memperparah dampak sosial dan ekonomi. Nah, kesimpulan dari tugas yang kedua ini yaitu interaksi asosiatifnya melibatkan kolaborasi antara peternak, pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan LSM untuk menangani krisis. Sedangkan disosiatifnya muncul dari kurangnya kesadaran atau tindakan yang menyebabkan
ketegangan dan memisahkan pihak-pihak yang seharusnya bekerja sama. Lanjut kepada tugas yang ketiga, yakni membahas tentang analisis interaksi sosial dalam kasus kematian massal kerbau di Kuantan Singingi atau Kuansing Provinsi Riau tersebut menggunakan konsep-konsep sosiologi seperti Gemeenschaft, Gesellschaft, dan Burgerliche Gesellschaft. Berikut adalah ringkasan dari setiap pihak yang terlibat dan interaksinya. Yang pertama, ada peternak lokal. Interaksi antar peternak digambarkan sebagai Gemeenschaft, ditandai oleh keterikatan emosional, tradisi, dan solidaritas yang kuat. Mereka saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari meskipun rentan terhadap krisis eksternal seperti kematian kerbau yang mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial. Yang kedua, pemerintah dan otoritas lokal. Pemerintah dan otoritas lokal ini dikelompokkan sebagai Gesellschaft karena hubungan mereka dengan peternak bersifat formal dan rasional, yakni berfokus pada kebijakan, aturan, dan prosedur birokrasi. Meskipun stabil secara struktural, respon pemerintah bisa lambat atau tidak memadai dalam krisis. Yang ketiga, yakni perusahaan swasta. Perusahaan swasta ini juga tergolong sebagai Gesellschaft karena perusahaan swasta seperti penyedia pakan dan obat-obatan hewan itu beroperasi berdasarkan hubungan transaksional dan profesional. Stabilitas hubungan tergantung pada kesediaan perusahaan untuk memberikan dukungan yang relevan kepada peternak. Yang keempat, yakni LSM dan akademisi. Mereka ini berperan sebagai bagian dari Burgerliche Gesellschaft karena mereka bekerja dalam ruang publik untuk memajukan kesejahteraan umum melalui edukasi, advokasi, dan kolaborasi sosial. Mereka sering dianggap sebagai agen netral yang fleksibel dalam merespon krisis. Yang terakhir, yakni tokoh masyarakat dan pemimpin adat. Mereka ini sebagai Gemeenschaft karena tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga kohesi sosial dan memberikan bimbingan moral. Mereka memiliki pengaruh besar dalam komunitas dan dapat memediasi konflik. Kesimpulan dari tugas 3 ini yaitu stabilitas kelompok sosial sangat bergantung pada interaksi dan kerjasama antar pihak. Pendekatan sosiologis yang tepat dapat memperkuat respon terhadap krisis, terutama dengan mempertimbangkan aspek budaya dan tradisi lokal dalam penanganan dan pencegahan lebih lanjut. Kita lanjut ke tugas yang keempat. Tugas yang keempat ini membahas tentang tragedi kematian ratusan kerbau di Kuansing melalui unsur-unsur kultural universal yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan budaya manusia. Yang pertama, ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang pertama ada kandang. Kandang yang lembab dan tidak higienis menjadi penyebab penyebaran penyakit ngorok, yakni menunjukkan pentingnya manajemen kandang yang baik. Kemudian, teknologi vaksinasi dan obat-obatan. Nah, kurangnya kesadaran dan akses terhadap vaksin dan obat-obatan ini yang menyebabkan kematian massal kerbau tersebut. Yang kedua, ada mata pencaharian dan sistem ekonomi, yakni ada peternakan kerbau dan diversifikasi ekonomi. Nah, kerbau adalah sumber penghidupan utama di Kuansing, sehingga kematian mereka menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Dan untuk diversifikasi ekonomi, disarankan agar peternak mengembangkan usaha lain, seperti pertanian atau budidaya ikan untuk mengurangi ketergantungan pada kerbau. Yang ketiga, yakni sistem kemasyarakatan. Ada komunitas peternak dan kolaborasi lintas sektor. Komunitas peternak ini yakni pentingnya jaringan sosial untuk berbagi informasi, namun lemahnya komunikasi menghambat pencegahan penyakit. Pada kolaborasi lintas sektor, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk menangani krisis ini. Yang keempat ada bahasa.
Bahasa sebagai alat penyebaran informasi. Bahasa ini digunakan untuk menyebarkan informasi tentang penyakit dan pencegahannya, serta melibatkan tokoh masyarakat untuk meningkatkan efektivitas program edukasi. Yang kelima ada kesenian. Mengapa kesenian? Karena merupakan simbol budaya. Tradisi budaya dan simbol lokal dapat digunakan dalam kampanye pencegahan penyakit untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang keenam, ada sistem pengetahuan, yakni pengetahuan tentang penyakit ternak. Kurangnya pengetahuan tentang penyakit ngorok tersebut dan manajemen kandang ini memperburuk situasi, sehingga pendidikan berkelanjutan itu sangat penting. Kemudian ada pengalaman peternak. Jadi berbagi pengalaman antar peternak ini sangat penting juga karena dapat membantu dalam menghadapi ancaman penyakit. Yang ketujuh ada religi sebagai simbol kerbau dalam kehidupan sosial dan adat. Kerbau ini kan memiliki nilai simbolis dalam upacara adat dan status sosial, sehingga kematian kerbau berdampak tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual. Nah, solusi yang disarankan yakni pendekatan holistik yang memadukan aspek teknis, sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Solusi teknis meliputi peningkatan manajemen kandang dan akses ke vaksin. Untuk solusi sosial ekonominya mencakup penguatan komunitas, diversifikasi ekonomi, dan pendidikan berkelanjutan. Pendekatan kultural melalui integrasi tradisi lokal juga dapat meningkatkan efektivitas program kesehatan ternak. Lanjut ke tugas yang terakhir, yakni tugas 5. Tugas 5 ini membahas tentang strata sosial dan mobilitas sosial berbagai pihak yang terlibat dalam tragedi kematian kerbau di Kuansing serta peran mereka dalam menghadapi krisis tersebut. Nah, yang pertama, strata sosialnya. Ada peternak. Peternak ini strata sosialnya kelas menengah rendah karena mereka sangat bergantung pada kerbau sebagai sumber penghidupan, sehingga rentan terhadap kemiskinan jika mengalami kerugian yang besar. Yang kedua, ada pemerintah yakni pemerintah pusat dan daerah, termasuk ke dalam kelas menengah atas karena mereka memiliki otoritas, sumber daya, dan tanggung jawab dalam mengatur kesehatan ternak serta penanganan krisis. Yang ketiga, yakni perusahaan swasta termasuk ke dalam kelas menengah atas karena berperan penting dalam menyediakan pakan dan obat-obatan serta pelatihan kepada peternak. Yang keempat, ada tokoh masyarakat atau peternak terkemuka. Mereka termasuk ke dalam kelas menengah karena mereka dihormati dan memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan informasi serta berperan sebagai jembatan antara peternak dan pemerintah. Kemudian ada LSM dan akademisi, termasuk ke dalam kelas menengah atas karena berperan sebagai penasihat dan memberikan pelatihan, riset, dan edukasi untuk mengatasi masalah. Yang terakhir, yakni komunitas peternak secara keseluruhan itu termasuk ke dalam kelas menengah rendah karena adanya keterbatasan sumber daya dan informasi sehingga mereka rentan terhadap krisis. Selanjutnya yakni membahas tentang mobilitas sosial. Ada mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Yang termasuk ke dalam mobilitas sosial vertikal yakni peternak dan pemerintah serta swasta. Peternak ini bisa mengalami mobilitas ke atas jika berhasil melakukan diversifikasi usaha atau meningkatkan keterampilan melalui pendidikan. Adapun pemerintah dan swasta termasuk ke dalam mobilitas sosial jika sukses menangani krisis dan posisi sosial mereka dapat meningkat dengan kepercayaan dan pengaruh yang lebih besar. Kemudian mobilitas sosial horizontal. Nah, ada peternak dan tokoh masyarakat. Peternak ini penguatan jaringan sosial antar peternak menciptakan kolaborasi tanpa perubahan status ekonomi. Kemudian tokoh masyarakat, pengaruh mereka itu meluas tanpa perubahan signifikan dalam status ekonomi. Hal tersebut yang menggolongkan
mereka ke dalam mobilitas sosial horizontal. Yang ketiga yakni pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait yaitu ada peternak sebagai produsen utama sekaligus korban dari krisis, yakni mengelola ternak. Kemudian pemerintah sebagai otoritas regulatif menyediakan vaksinasi, edukasi, dan mengelola krisis. Yang ketiga ada LSM dan akademisi sebagai penasihat dan mitra komunitas, yakni memberikan pelatihan, edukasi, dan penelitian. Yang keempat ada perusahaan swasta sebagai penyedia pakan dan obat-obatan, yakni berperan dalam mendukung kesehatan ternak melalui produk dan pelatihan. Selanjutnya ada tokoh masyarakat sebagai pemimpin informal yang menyediakan dan menyebarkan informasi serta mendukung solusi. Yang terakhir ada komunitas peternak, yakni kelompok yang rentan dan berkolaborasi serta mengikuti program penanganan. Demikian rangkuman dari tugas pekanan 1 hingga tugas pekanan 5. Adapun solusi berdasarkan ilmu sosiologi peternakan untuk menangani kasus kematian ratusan kerbau di Kuansing tersebut, saya dapat memberikan 5 solusi. Yang pertama yakni penguatan model sosial peternak dengan meningkatkan kolaborasi dan pertukaran informasi antar peternak melalui komunitas dan teknologi informasi agar lebih waspada terhadap penyakit. Yang kedua, peran pemerintah dan regulasi. Jadi pemerintah harus menyediakan layanan kesehatan hewan, vaksinasi, dan mengeluarkan regulasi ketat terkait standar kesehatan ternak. Yang ketiga yakni edukasi peternak dengan memberikan pelatihan berkelanjutan tentang manajemen ternak dan pencegahan penyakit dengan melibatkan tokoh masyarakat. Yang keempat yakni diversifikasi ekonomi dengan mendorong peternak untuk mengembangkan usaha lain agar tidak sepenuhnya bergantung pada ternak kerbau. Yang terakhir yakni integrasi nilai budaya dengan menggabungkan tradisi lokal dalam program kesehatan ternak untuk meningkatkan penerimaan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Saya Miski Puji Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.